Prabowo Subianto duduk di ruang kerjanya di Kementerian Pertahanan, menatap foto-foto lama yang tergantung di dinding. Salah satunya adalah foto bersama para tokoh ekonomi era awal reformasi, termasuk Tom Lembong. Foto itu menyimpan cerita masa lalu yang tak mudah dilupakan. Waktu seakan membawa kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Tom Lembong dulunya adalah sekutu politik yang berubah haluan. Ketika Prabowo kalah dalam pemilu 2014, Tom menjadi bagian dari kubu lawan, dan tak jarang melontarkan kritik tajam terhadap Prabowo di media. Prabowo menahan kecewa, namun ia tahu, dunia politik tak lepas dari pengkhianatan. Meski demikian, pernyataan Tom Lembong dalam sebuah acara televisi beberapa pekan lalu membuat publik terkejut. Ia menyatakan penyesalan atas ucapannya di masa lalu dan menyebut Prabowo sebagai negara dalam bentuk manusia. Ucapan itu memancing reaksi dari berbagai pihak. Staf-staf Prabowo mendiskusikan apakah pernyataan Tom hanya manuver politik atau bentuk ketulusan. Prabowo hanya terdiam, berpikir lebih dalam dari yang lain. Kadang musuh lama adalah guru terbaik, ujarnya pada ajudannya. Sementara itu, Tom Lembong menghadapi tekanan dari rekan-rekannya. Beberapa menganggapnya sedang menjilat, yang lain menilai ia tengah mencari celah kembali ke kekuasaan. Namun, Tom menanggapi semua dengan tenang, seolah ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Di sisi lain, tekanan politik menuju Pilpres 2029 mulai terasa. Prabowo sebagai presiden petahana tengah menyusun tim transisi dan ingin membuka jalan damai untuk semua pihak, termasuk lawan-lawan politik terdahulu. Dalam daftar nama-nama calon penasihat baru, muncul nama mengejutkan, Thomas Lembong. Nama itu membuat suasana ruang rapat di istana meriah dengan bisik-bisik. Beberapa menteri tak percaya Prabowo akan mempertimbangkan Tom lagi. Tapi Prabowo menegaskan, waktunya bangsa ini belajar memaafkan. Wawancara eksklusif Tom dengan media nasional menjadi viral. Ia mengakui bahwa ego dan ambisi pernah membutakannya. Saya salah menilai sosok Pak Prabowo, katanya jujur. Publik mulai melihat sisi baru Tom yang tak pernah ditampilkan selama ini. Kepulangan Tom dari luar negeri juga menjadi sorotan. Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan diam, tak banyak bicara. Namun senyum kecilnya menyiratkan harapan baru. Prabowo telah mengutus seseorang untuk menemuinya diam-diam. Di ruang kerja Prabowo, ajudan menyerahkan surat dari Tom. Surat yang ditulis tangan itu hanya 1 halaman, namun mengandung isi yang dalam, permohonan maaf dan kerinduan untuk berkontribusi kembali bagi bangsa. Prabowo membaca surat itu tanpa suara, hanya mata yang berkaca. Dunia politik memang keras, tapi di dalamnya tetap ada tempat untuk hati yang tulus. Ia pun memanggil ajudannya, siapkan pertemuan dengan Tom. Sore itu, suasana ruang tamu Istana Bogor terasa berbeda. Hujan gerimis membasahi pepohonan di luar jendela, menciptakan suasana tenang dan syahdu. Prabowo duduk di sofa utama, mengenakan batik coklat, tampak lebih tenang dari biasanya. Ia tahu, tamunya kali ini bukan orang sembarangan. Tom Lembong, mantan lawan yang kini hendak datang dengan kepala tertunduk. Tom datang dengan setelan jas biru gelap dan tanpa pengawalan. Ia menunduk hormat begitu masuk, dan Prabowo berdiri menyambutnya dengan tangan terbuka. Selamat datang kembali ke rumah Republik ini, ujar Prabowo sembari tersenyum. Kata-kata itu membuat Tom gugup, tapi juga merasa hangat. Mereka duduk berhadapan, hanya berdua. Tidak ada kamera, tidak ada pembantu, tidak ada protokoler. Hanya 2 pria yang pernah saling menyerang, kini mencoba membuka lembaran baru. Saya bukan orang yang mudah memaafkan, Tom. Tapi saya juga bukan orang yang suka menyimpan dendam selamanya, ucap Prabowo pelan. Tom mengangguk, saya datang bukan untuk memohon jabatan. Saya hanya ingin memperbaiki apa yang dulu saya rusak. Hubungan kita, dan kepercayaan masyarakat, jawabnya jujur. Prabowo memperhatikannya dengan tajam, seolah mencari kebenaran dari nada suaranya. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 1 jam. Mereka membahas banyak hal, kesalahan masa lalu, tantangan bangsa ke depan, hingga kemungkinan Tom membantu dari balik layar untuk kebijakan ekonomi. Prabowo menanyakan satu hal penting, apa kamu benar-benar menyesal? Tom menatap lurus. Saya bahkan tak bisa tidur beberapa malam setelah menonton ulang pidato-pidato saya dahulu. Saya melihat kebodohan sendiri, Pak. Prabowo tertawa kecil, lalu berkata, kita semua pernah bodoh, yang penting kita tak bodoh selamanya. Suasana menjadi lebih cair. Tom bercerita tentang pekerjaannya di luar negeri,
kontribusinya dalam berbagai forum internasional, dan bagaimana hatinya selalu tertambat pada Indonesia. Saya bisa keliling dunia, tapi saya tak bisa lari dari tanah ini, katanya lirih. Di akhir pertemuan, Prabowo berdiri dan menjabat tangan Tom erat-erat. Kalau kamu benar-benar ingin kembali, kembalilah sebagai orang yang bersih. Saya bukan dewa, tapi saya punya hati. Tom menunduk dalam, menyembunyikan emosi yang nyaris tumpah. Saat Tom melangkah keluar dari ruangan, ajudan Prabowo masuk. Bagaimana, Pak? Tanyanya hati-hati. Prabowo tersenyum tipis. Orang ini sudah jatuh dan bangkit. Kita beri dia kesempatan kedua. Tapi ingat, satu kesempatan saja. Malam itu, kabar pertemuan mereka bocor ke media. Meski tidak ada pernyataan resmi, publik mulai berspekulasi. Prabowo dan Tom berdamai, menjadi trending di media sosial. Sebagian besar menyambut positif, sisanya sinis dan penuh curiga. Namun, satu hal yang pasti, pertemuan itu telah mengubah segalanya. Tidak hanya bagi dua tokoh bangsa itu, tapi juga bagi arah politik dan ekonomi negeri yang terus mencari titik terang dalam dinamika yang selalu bergolak. Hari-hari setelah pertemuan itu dipenuhi dengan diskusi internal di lingkaran istana. Para penasihat senior Prabowo bersilang pendapat mengenai keputusan membuka kembali pintu untuk Tom Lembong. Ada yang menyambut langkah itu sebagai simbol kenegarawanan, tapi tak sedikit pula yang menganggapnya sebagai perjudian politik. Pak, banyak yang masih mengingat Tom sebagai sosok yang menyerang Bapak di masa lalu. Apakah ini tidak melemahkan posisi Bapak? Tanya salah satu penasihat. Prabowo mengangguk pelan, justru saya ingin menunjukkan bahwa pemimpin sejati tak takut membuka lembaran baru. Sementara itu, Tom mulai menyesuaikan diri dengan situasi politik baru. Ia tidak langsung menempati posisi resmi, melainkan mulai dari menjadi konsultan kebijakan informal. Ia diberi tugas oleh Prabowo untuk meninjau ulang strategi ekonomi nasional pasca pandemi dan krisis pangan global. Tugas itu bukan hal mudah. Banyak pihak meragukan kapasitas dan integritasnya. Tom tahu, ini adalah ujian besar. Ia mulai bekerja siang dan malam, mempelajari ulang dokumen-dokumen kebijakan, berdiskusi dengan para ahli, dan mendatangi daerah-daerah terpencil demi mendapatkan data langsung dari lapangan. Di salah satu kunjungannya ke Kalimantan, Tom disambut dingin oleh pejabat lokal. Mereka tak yakin akan motif kedatangannya. Saya hanya ingin mendengar langsung suara rakyat, ujar Tom merendah. Namun ketegasan dan kesungguhannya perlahan meluluhkan hati mereka. Di Jakarta, Prabowo mengamati semua perkembangan itu dari jauh. Ia meminta laporan berkala tentang kinerja Tom. Ia tahu bahwa publik tak akan mudah lupa, dan semua langkah Tom akan diawasi dengan kacamata tajam. Kalau dia selamat dari ini, berarti dia memang layak, kata Prabowo kepada ajudannya. Tom pun mulai mendapat simpati dari kalangan muda. Beberapa aktivis mahasiswa mulai mengundangnya dalam diskusi publik. Dalam salah satu seminar, Tom berkata, "Saya pernah jadi contoh buruk, tapi sekarang saya ingin menjadi pelajaran baik." Kalimat itu viral di media sosial. Kritik tetap ada. Politisi dari partai oposisi menyebut bahwa, ampunan, dari Prabowo hanya bentuk kooptasi terhadap mantan lawan politik. Namun Prabowo tak menggubris. Ia percaya bahwa perubahan dimulai dari keberanian memberi dan menerima kesempatan. Suatu malam, Prabowo memanggil Tom ke kediamannya di Hambalang. Mereka berbincang berdua sambil menyantap nasi goreng buatan pribadi Prabowo. "Kamu sudah membuat kemajuan, tapi masih panjang jalanmu. Jangan buat saya menyesal," ujar Prabowo setengah bercanda, tapi syarat makna. Tom tersenyum. "Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, Pak. Sekarang hidup saya sepenuhnya untuk negeri ini." Jawaban itu membuat Prabowo terdiam sesaat, lalu menepuk bahu Tom dengan penuh arti. Ujian kepercayaan itu belum selesai, tapi satu hal menjadi jelas, Tom tak hanya ingin dimaafkan, ia ingin ditebus dan layak dipercaya kembali. Kembalinya Tom Lembong ke panggung politik, meskipun secara informal, mengundang sorotan tajam dari berbagai lapisan masyarakat. Media massa berlomba-lomba memberitakan aktivitasnya. Setiap kunjungan daerah, pertemuan, bahkan isi pidatonya, selalu jadi headline utama. Tom seperti hidup di bawah mikroskop, setiap geraknya dianalisis, setiap ucapannya ditafsirkan. Di salah satu tayangan televisi nasional, sebuah debat politik digelar dengan topik, "Layakkah Tom dimaafkan?" Tamu-tamu yang hadir terbelah pendapatnya. Seorang pengamat politik menyebut, kebesaran Prabowo terlihat dari kemampuannya memaafkan. Tapi, rakyat berhak waspada.
Di sisi lain, seorang aktivis menyayangkan langkah Prabowo, menyebutnya sebagai lupa pada sejarah luka. Tom tak tinggal diam. Ia mulai muncul dalam forum-forum terbuka dan mewawancarai para pelaku UMKM, petani, dan pemuda-pemudi desa. Ia tak menjanjikan solusi cepat, tapi menampakkan sikap mendengar. Dalam satu forum di Sulawesi, ia berkata, "Saya pernah terlalu banyak bicara dan terlalu sedikit mendengar. Sekarang saya belajar sebaliknya." Sementara itu, Prabowo justru semakin tenang. Ia tahu, membiarkan waktu dan kerja nyata Tom menjadi pembuktian lebih baik daripada 1000 klarifikasi. Ia menolak wawancara yang membahas soal Tom, hanya menjawab singkat, "Lihat hasilnya nanti." Netizen pun tak ketinggalan berkomentar. Beberapa akun fanatik terus menyerang Tom dengan meme-meme masa lalu yang menyakitkan, namun ada juga akun-akun yang mulai membela. Hashtag tagar Tom berubah dan tagar maafkan Tom sempat trending selama beberapa hari. Sorotan publik berubah menjadi semacam referendum moral. Keluarga Tom pun sempat terkena imbas. Istrinya, yang selama ini jarang tampil, ikut berbicara dalam podcast Ibu-Ibu Muda, mengungkap betapa berat tekanan mental yang dialami suaminya. "Kami sekeluarga ikut dihujat, tapi saya tahu, Tom tidak sedang pura-pura. Ia benar-benar berubah." Sebagai bentuk transparansi, Tom membuka semua laporan kegiatannya di situs pribadi. Semua agenda, anggaran perjalanan, dan hasil kunjungan bisa diakses publik. Langkah ini mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. "Inilah politik baru yang bertanggung jawab," ujar seorang dosen UI. Di sisi lain, partai oposisi terus menggunakan isu Tom sebagai alat serangan. "Prabowo sedang membangun dinasti kekuasaan dari puing-puing pengkhianatan," kata seorang anggota DPR dari fraksi kritis. Namun pernyataan itu justru menuai backlash dari publik yang mulai jenuh dengan narasi kebencian. Satu momen yang sangat menyentuh terjadi ketika Tom diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar kepemudaan di Bandung. Di akhir acara, seorang pemuda berdiri dan bertanya, "Apa Bapak pernah benar-benar takut kehilangan kepercayaan selamanya?" Tom menjawab dengan mata berkaca, "Setiap hari saya takut. Tapi ketakutan itu saya ubah jadi semangat untuk membuktikan." Sambutan tepuk tangan bergemuruh. Rekaman momen itu viral dan menjadi bukti bahwa, perlahan, sebagian rakyat mulai memberi tempat bagi Tom. Ia masih dalam sorotan, namun kini bukan hanya karena masa lalunya, tapi juga karena usaha kerasnya memperbaiki diri. Meski dukungan terhadap Tom Lembong mulai tumbuh, tak semua orang di lingkar dalam pemerintahan Prabowo menyambutnya dengan tangan terbuka. Beberapa pejabat senior merasa terancam, takut posisi mereka akan tergeser oleh Tom yang kian populer dan disorot publik. Kecemburuan mulai tumbuh dalam diam. Salah satu nama yang paling lantang menolak kehadiran Tom adalah Menteri Ekonomi, yang merasa wilayah kerjanya mulai diambil alih secara halus. "Pak Presiden, saya khawatir agenda-agenda strategis ekonomi mulai dikendalikan oleh orang luar struktur," katanya dalam rapat terbatas. Prabowo menanggapi dengan santai, "Yang penting hasil, bukan siapa yang kerjakan." Namun kekhawatiran itu berkembang menjadi intrik. Sebuah laporan internal yang memfitnah Tom mulai beredar di kalangan pejabat tinggi. Laporan itu berisi tuduhan bahwa Tom masih menjalin kontak dengan lembaga-lembaga asing yang bisa membahayakan kedaulatan ekonomi Indonesia. Prabowo menerima laporan itu dengan wajah serius. Tanpa gegabah, Prabowo memanggil Kepala Intelijen Negara. "Periksa laporan ini diam-diam. Saya tidak ingin keputusan saya dibangun di atas gosip," ujarnya tegas. Beberapa hari kemudian, laporan lengkap diterima Prabowo. Hasilnya, tidak ada bukti kuat bahwa Tom terlibat dalam kegiatan subversif. Di sisi lain, Tom sendiri merasakan tekanan itu. Ia mendapati dirinya mulai dikucilkan dari beberapa pertemuan penting. Ia menyadari bahwa tak semua orang senang dengan keberadaannya. Namun ia memilih untuk tetap bekerja dan tak menggubris bisikan-bisikan jahat di sekitarnya. Beberapa rekan kerja yang awalnya hangat kini berubah dingin. Ada yang terang-terangan menyindirnya di rapat, menyebutnya, orang yang dulu meludahi sekarang menjilat. Tom hanya menanggapi dengan senyum tipis. Ia sadar, perubahan sejati butuh waktu dan pengorbanan. Prabowo pun mengambil langkah taktis. Dalam sebuah konferensi pers, ia menyebut Tom sebagai bagian penting dari reformasi ekonomi nasional ke depan. Kata-kata itu seperti sinyal kuat dari atas, yang membuat sebagian pihak terdiam, meski tak sepenuhnya berhenti menyerang dari balik layar. Namun ancaman berikutnya datang lebih keras.
Sebuah akun anonim di media sosial membocorkan email pribadi Tom yang diduga mengandung rencana lobi dengan investor luar negeri. Meski isi email itu masih samar dan tidak membuktikan pelanggaran hukum, publik mulai gaduh kembali. Tom segera membuat klarifikasi terbuka. Ia menunjukkan seluruh isi email dan menjelaskan konteksnya secara transparan. Langkah itu cukup efektif, namun bayang-bayang sabotase dari dalam tetap menghantui. Ia tahu, ini bukan hanya soal reputasi, tapi juga soal nyawanya. Prabowo akhirnya mengambil keputusan strategis, ia menunjuk Tom secara resmi sebagai Ketua Tim Khusus Transformasi Ekonomi Nasional. Penunjukan itu disampaikan langsung dalam rapat kabinet. Yang tidak siap kerja profesional, lebih baik mundur dari sekarang, kata Prabowo tajam. Pengumuman itu membuat banyak pihak terkejut. Para penentang di dalam pemerintah pun tak bisa berbuat banyak. Prabowo telah bicara, dan kata-katanya tak bisa ditentang. Tom menerima tugas itu dengan berat hati tapi kepala tegak. Ia tahu, ini bukan kemenangan, tapi awal dari pertarungan yang lebih besar. Penunjukan Tom Lembong sebagai Ketua Tim Khusus Transformasi Ekonomi Nasional menjadi tonggak baru dalam karir politiknya. Namun jabatan itu bukanlah kursi empuk yang bisa dinikmati. Ia segera dihadapkan pada tumpukan masalah, krisis pangan, inflasi global, hingga ketimpangan distribusi dana desa yang mengakar puluhan tahun. Hari pertama kerja, Tom langsung menggelar rapat maraton dengan para menteri teknis dan jajaran Bappenas. Ia tak segan mengajukan pertanyaan sulit dan memotong presentasi yang tak relevan. Negara ini butuh langkah nyata, bukan lagi retorika, ucapnya tegas. Beberapa pejabat tampak tersinggung, tapi Tom tak peduli. Di lapangan, tim yang ia bentuk mulai bergerak cepat. Mereka membagi fokus ke 5 sektor utama, pangan, energi, digitalisasi, reformasi fiskal, dan peningkatan SDM. Tom sendiri turun langsung ke desa-desa, berbicara dengan petani, guru, dan pelaku UMKM. Ia tak datang dengan rombongan besar, hanya satu staf dan catatan kecil di tangannya. Namun perubahan cepat seringkali menabrak sistem lama. Di beberapa kementerian, muncul perlawanan diam-diam. Program-program Tom dianggap mengganggu status quo. Ada pejabat yang menunda rekomendasi, ada pula yang menghilangkan dokumen penting. Ketika laporan itu sampai ke telinga Prabowo, ia hanya berkata, biarkan dia belajar menaklukkan sistem dengan caranya sendiri. Tekanan politik juga semakin kuat. Oposisi menyerang Tom habis-habisan di parlemen, menyebutnya sebagai simbol inkonsistensi pemerintahan Prabowo. Tom memilih tidak menjawab. Ia percaya bahwa hasil kerjanya akan menjawab semuanya lebih baik daripada debat kusir di ruang sidang. Malam-malam Tom dipenuhi tumpukan data, diskusi daring dengan para ekonom muda, dan pertemuan diam-diam dengan investor strategis. Ia bekerja nyaris tanpa istirahat. Saya sedang membayar utang moral, katanya kepada seorang jurnalis yang mewawancarainya secara eksklusif. Salah satu capaian cepatnya adalah program percepatan akses pangan lokal berbasis digital. Dalam waktu 2 bulan, platform distribusi baru diluncurkan dan diuji coba di 3 provinsi. Hasilnya signifikan, efisiensi meningkat, harga turun, dan petani mulai merasakan dampaknya. Namun belum sempat ia menikmati kemajuan itu, sebuah isu lama kembali muncul. Sebuah media asing menulis ulang kritik Tom terhadap Prabowo di masa lalu, lengkap dengan kutipan-kutipan pedasnya. Artikel itu menjadi viral dan membuat sebagian publik mulai meragukan ketulusan Tom. Prabowo dipanggil media untuk merespons. Dalam konferensi persingkat, ia hanya berkata, manusia bisa berubah. Saya percaya pada kerja keras, bukan masa lalu. Jawaban itu menjadi tamparan telak bagi para pengkritik. Sekaligus tameng kokoh bagi Tom untuk terus melangkah. Di dalam hatinya, Tom tahu jalan ini tak akan pernah mudah. Ia sadar, ada sebagian rakyat yang akan terus meragukannya, ada kolega yang diam-diam ingin ia gagal, dan ada masa lalu yang tak bisa dihapus. Tapi ia memilih maju, dengan kepala tegak dan niat tulus memperbaiki negeri. Di salah satu momen pribadi, Tom menuliskan catatan kecil di jurnalnya, dulu aku bicara dari panggung, sekarang aku bekerja dari parit. Mungkin ini harga dari kepercayaan yang dipinjamkan Tuhan untuk sementara waktu. Pagi itu, langit Hambalang tampak cerah. Prabowo berdiri di halaman rumahnya yang luas, menatap barisan pohon pinus yang berjajar rapi. Di tangannya, ia memegang sebuah berkas laporan,
laporan evaluasi 6 bulan kerja tim khusus transformasi ekonomi nasional yang dipimpin oleh Tom Lembong. Matanya menatap lembar demi lembar dengan ekspresi serius. Beberapa saat kemudian, Tom tiba. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang abu-abu. Tak ada ajudan, tak ada protokol. Hanya dua tokoh bangsa yang duduk berhadapan di teras rumah sederhana, membicarakan masa depan Indonesia. "Selamat pagi, Pak," sapa Tom sopan. "Pagi, Tom, laporannya saya baca. Kamu sudah buat banyak orang kaget," jawab Prabowo. Mereka membahas berbagai capaian, distribusi pangan lokal yang kini makin efisien, sistem digitalisasi penyaluran dana desa, dan diplomasi dagang baru dengan negara-negara di Asia Selatan. Tom melaporkan bahwa beberapa negara mulai mengundang Indonesia sebagai model reformasi ekonomi pasca pandemi. "India mengundang kita untuk presentasi sistem distribusi pangan kita," kata Tom. "Mereka kagum dengan efisiensi yang kita capai." Prabowo hanya mengangguk. "Bagus, tapi jangan lengah. Dunia tidak peduli siapa kamu kemarin. Dunia hanya peduli siapa kamu besok." Undangan demi undangan pun datang. Tom diminta berbicara di forum G20, lalu dilanjutkan ke World Economic Forum di Davos. Namun sebelum berangkat, ia meminta izin langsung kepada Presiden. "Pak, saya ingin membawa nama Indonesia, bukan nama saya," ujarnya tulus. Prabowo menepuk pundaknya, "Bawalah semangat hambalang ke dunia." Di Davos, Tom berbicara dalam forum internasional yang dihadiri oleh para tokoh dunia. Ia membawakan pidato berjudul, Economic Redemption, From Division to Unity. Ia tidak hanya membicarakan transformasi ekonomi Indonesia, tetapi juga transformasi dirinya sendiri. Ia mengaku pernah menjadi bagian dari masalah, tapi kini memilih menjadi bagian dari solusi. Pidato itu menuai standing ovation. Media asing menulisnya sebagai the most human speech of the year. Indonesia menjadi sorotan positif. Beberapa investor mulai mengalihkan pandangannya ke Asia Tenggara, terutama ke Indonesia yang kini dilihat lebih stabil dan progresif. Sekembalinya ke tanah air, Tom disambut tidak hanya oleh pejabat, tapi juga oleh rakyat kecil. Petani dari desa terpencil datang hanya untuk berterima kasih. "Bantuan pupuk kami sekarang tidak pernah telat, Pak. Semua karena sistem baru itu," kata seorang bapak dari Lombok. Tom menunduk haru. Namun kejayaan itu tak lantas menghapus ancaman. Beberapa elit lama mulai merasa bahwa Tom terlalu cepat naik. Mereka khawatir bahwa ketenaran Tom akan mengganggu keseimbangan politik di kabinet. Mereka mulai membangun narasi baru, bahwa Tom hanyalah boneka barat yang dibungkus nasionalisme. Prabowo tidak tinggal diam. Dalam pidato kenegaraan, ia menyebut secara langsung, transformasi bangsa ini bukan kerja satu orang. Tapi saya beri penghargaan kepada Tom Lembong, yang telah membuktikan bahwa orang bisa berubah dan membawa perubahan. Tepuk tangan menggemuruh di gedung DPR. Ucapan itu memperkuat posisi Tom, sekaligus mengirim pesan kepada semua yang mencoba menjegalnya, bahwa kepercayaan Prabowo padanya belum goyah. Dunia kini mengenal Indonesia bukan hanya lewat Prabowo, tapi juga melalui Tom, seseorang yang dulu dicibir, kini menjadi juru bicara negeri di mata global. Namun Tom tetap membumi. "Saya bukan pahlawan, saya hanya orang yang diberi kesempatan kedua," katanya dalam wawancara televisi nasional. Kalimat itu jadi kutipan ikonik dan dicetak di berbagai media. Dari hambalang ke Davos, dari musuh ke mitra, dari masa lalu yang kelam ke masa depan yang terang, itulah perjalanan Tom yang tak akan dilupakan oleh sejarah modern Indonesia. Beberapa pihak langsung menuduhnya, mengorbankan program kearifan lokal demi kepentingan modernisasi asing. Suasana rapat menjadi tegang. Beberapa pejabat yang dulunya pasif mulai ikut menyerang. Tom tetap tenang, namun sorot matanya tajam. "Kita tidak akan maju kalau terus membenarkan pemborosan. Jangan takut berubah karena nyaman dalam kebiasaan," balasnya mantap. Di luar lingkaran istana, kelompok oposisi pun tak tinggal diam. Mereka mengendus peluang memecah kekompakan internal pemerintahan. Dalam berbagai forum, mereka mulai menggiring narasi bahwa Prabowo mulai kehilangan kendali karena terlalu lunak terhadap orang-orang bermasalah, seperti Tom. Puncaknya terjadi ketika sebuah lembaga riset bayangan merilis survei yang menyebut tingkat kepercayaan terhadap Tom mulai menurun. Hasil survei itu diragukan validitasnya, tapi cukup untuk menimbulkan keraguan di kalangan elit. Tom pun sadar, ini bukan sekadar perlawanan ide, ini upaya sistematis untuk menjatuhkannya secara politik.
Prabowo memanggil Tom ke ruangannya secara pribadi. Dengan suara berat, ia berkata, "Kamu tahu siapa saja yang bermain, tapi jangan kamu lawan dengan cara yang sama. Tunjukkan bahwa kamu lebih dari mereka. Rakyat akan lihat." Tom mengangguk, memahami betul maksud dari sang presiden. Namun tak semua serangan bisa dihindari. Suatu hari, email pribadi Tom kembali dibocorkan, kali ini disertai narasi manipulatif bahwa ia berniat membentuk jaringan kekuatan ekonomi sendiri. Meski tuduhan itu lemah secara hukum, publik mulai bimbang. Tom pun menggelar konferensi pers, menunjukkan seluruh isi email, lengkap dengan konteks dan bukti pendukung. Di tengah gempuran, muncullah dukungan tak terduga. Komunitas petani dari Jawa Tengah, nelayan dari Sulawesi, bahkan mahasiswa dari Aceh menyatakan solidaritas mereka. "Pak Tom bukan sempurna, tapi beliau kerja nyata," kata seorang petani dalam video yang viral. Dukungan akar rumput ini menjadi kekuatan moral yang luar biasa. Para penyerangnya mulai frustrasi. Semua usaha menjatuhkan Tom justru mengangkat simpati publik. Namun bukan berarti semuanya aman. Beberapa pejabat kunci diam-diam menyusun skenario untuk memaksa Tom keluar dari pemerintahan lewat jalur formal, misalnya audit internal atau pembatasan kewenangan. Tom tak tinggal diam. Ia mulai membangun koalisi senyap dengan kalangan profesional muda di kementerian. Ia menyiapkan kader-kader baru yang berintegritas, yang tak bisa dibeli oleh permainan kotor. Ia tahu, kalau dirinya tumbang, perjuangan tak boleh berhenti. Prabowo sekali lagi menunjukkan keberpihakannya. Dalam forum terbuka di Universitas Pertahanan, ia berkata, "Kita tidak butuh orang yang disukai semua pihak. Kita butuh orang yang bekerja, meski dibenci oleh koruptor dan penjilat." Tepuk tangan pun menggema. Politik balas dendam belum selesai, tapi Tom telah bertahan. Ia tahu, dunia politik penuh jebakan, namun selama ia berdiri di atas kebenaran, ia tak akan jatuh sendiri. Ia menguatkan diri, karena ujian sesungguhnya baru akan datang. Tom Lembong duduk sendirian di kantor kerjanya, menatap layar laptop yang penuh dengan data dan laporan. Matanya terlihat lelah, pundaknya tegang. Dalam beberapa bulan terakhir, tekanan politik, serangan pribadi, dan sabotase sistematis telah menggerogoti bukan hanya posisinya, tapi juga fisik dan mentalnya. Ia mulai menyadari bahwa pertarungan ini lebih besar dari dirinya. Malam itu, ia menerima pesan penting dari seorang sahabat lama di lingkungan pemerintahan. Pesan itu hanya berbunyi, "Hati-hati, skenario pemakzulan informal sedang digodok. Mereka ingin menekan Pak Presiden agar memberhentikanmu demi stabilitas." Tom tidak kaget, tapi ia menarik napas panjang. Ia tahu, waktunya mungkin tidak lama lagi. Esoknya, Tom memutuskan bertemu langsung dengan Prabowo di istana. Dalam pertemuan empat mata itu, ia berbicara dengan tenang namun dalam. "Pak, kalau kehadiran saya jadi beban politik bagi Bapak, saya siap mundur," katanya sambil menatap mata Prabowo. Prabowo terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Kamu tidak lari, dan itu sudah cukup jadi bukti bahwa kamu layak tetap di sini." Namun Tom tidak menyerah begitu saja. Ia mengajukan satu usulan terakhir, menyelesaikan 3 program kunci dalam waktu 3 bulan, reformasi fiskal desa, restrukturisasi BUMN sektor pangan, dan pendirian Akademi Teknologi Rakyat. "Kalau 3 ini selesai, saya siap mundur tanpa diminta," katanya tulus. Prabowo mengangguk, memahami bahwa pengorbanan ini bukan bentuk kelemahan, tapi strategi bertahan. Ia pun memberi restu, "Lanjutkan. Dan buktikan bahwa pengorbananmu akan membekas di sejarah, bukan hanya di berita." Maka dimulailah sprint terakhir Tom, 3 bulan kerja penuh tekanan dan risiko tinggi. Ia bekerja tanpa mengenal lelah. Dalam waktu 90 hari, Tom bersama tim kecilnya berhasil meluncurkan sistem baru untuk audit dana desa yang bisa diakses publik secara digital. Program ini langsung mengungkap berbagai penyelewengan di lapangan, membuat beberapa pejabat daerah panik. Sementara itu, restrukturisasi BUMN pangan dilakukan dengan pendekatan manajemen profesional, bukan politik. Beberapa tokoh lama dicopot, digantikan oleh para ahli muda yang dikenal bersih. Perubahan ini tentu membuat Tom makin dibenci oleh para elit tua, tapi ia tak goyah. Puncaknya, Akademi Teknologi Rakyat diresmikan di Solo dengan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo. Akademi ini dirancang untuk mencetak teknolog muda dari desa-desa yang akan memperkuat transformasi digital di pedalaman. Dalam sambutannya, Tom berkata, "Saya hanya meletakkan batu pertama. Generasi selanjutnya yang akan membangunnya."
Setelah acara itu, Tom menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi. Ia menyerahkannya langsung ke tangan Prabowo. Saya sudah selesaikan janji saya, Pak. Saya tidak ingin posisi ini berubah menjadi perisai pribadi. Biarkan ini jadi pengorbanan terakhir saya untuk bangsa, ucapnya dengan mata berkaca. Prabowo tidak langsung menerima. Ia membaca surat itu, menatap Tom lama, lalu menyimpannya tanpa berkata apa-apa. Tapi saat itu juga, seluruh ruang tahu, pengorbanan Tom bukan karena kalah, tapi karena ia menang dalam pertempuran yang tak semua orang sanggup hadapi. Malam harinya, berita pengunduran diri Tom menyebar luas. Reaksi publik campur aduk, ada yang bersedih, ada yang memuji, ada pula yang bersorak gembira. Namun semua sepakat bahwa Tom telah menutup bab penting dengan penuh kehormatan. Keesokan paginya, Tom Lembong menghilang dari pusat kekuasaan. Ia kembali ke rumah kecilnya di Yogyakarta, membuka ruang belajar ekonomi gratis bagi pemuda desa. Saat diwawancara, ia hanya berkata, "Saya tidak pergi kemana-mana. Saya hanya kembali ke tempat di mana saya bisa berguna tanpa sorotan." Waktu terus bergulir, Tom Lembong tak lagi berada di pusat kekuasaan, namun namanya tetap bergema di ruang-ruang diskusi publik. Banyak pihak, terutama generasi muda, mulai meneladani jejaknya. Meski telah mundur dari jabatan formal, pengaruh Tom justru semakin meluas di akar rumput. Ruang belajar ekonomi yang ia dirikan di Yogyakarta berkembang cepat, menjadi magnet bagi anak-anak muda yang haus ilmu dan inspirasi. Presiden Prabowo, yang diam-diam mengikuti perkembangan itu, merasa bangga dan tersentuh. Di sela-sela kesibukannya sebagai kepala negara, ia beberapa kali menyebut nama Tom dalam pidatonya. Negeri ini butuh lebih banyak orang seperti Tom Lembong, yang tidak mencari panggung, tapi rela berkorban meski tak mendapat sorak, ucapnya dalam suatu kesempatan di Universitas Pertahanan. Tom sendiri tetap bersikap sederhana. Ia menolak semua tawaran menjadi komisaris, penasihat, atau pembicara berbayar. Saya sudah diberi kesempatan sekali untuk berbuat sesuatu. Sekarang saatnya memberi jalan untuk yang lain, ujarnya. Di balik sikap tenangnya, tersimpan semangat membara untuk membentuk generasi baru yang bersih dan berani. 3 program warisan Tom perlahan menunjukkan dampaknya. Audit digital dana desa membuat banyak kepala desa takut menyalahgunakan anggaran. Akademi Teknologi Rakyat menghasilkan lulusan yang mampu membangun sistem irigasi pintar dan aplikasi pertanian lokal. Sementara restrukturisasi BUMN pangan mulai mengurangi ketergantungan impor beras dan jagung. Suatu hari, Tom menerima undangan pribadi dari Presiden Prabowo untuk menghadiri sidang tahunan MPR. Di depan seluruh lembaga tinggi negara, Prabowo menyebutkan nama Tom sebagai salah satu arsitek kebijakan masa depan yang berani mengambil risiko demi kebenaran. Tepuk tangan bergemuruh. Kamera menangkap Tom yang tersipu, duduk di barisan belakang, menolak berdiri. Dalam wawancara eksklusif yang jarang ia terima, Tom menjelaskan filosofi hidupnya, "Saya tidak membenci kekuasaan, tapi saya takut dengan apa yang bisa dilakukannya terhadap hati nurani. Maka saya pilih menjauh, sebelum saya kehilangan arah." Kalimat ini menjadi kutipan viral di berbagai platform. Namun kehidupan Tom tak selalu tenang. Ia beberapa kali mendapatkan ancaman, baik dari kelompok lama yang merasa terusik maupun dari para elit yang terganggu oleh pengaruh moralnya. Tapi Tom tidak gentar. "Kalau ketakutan jadi alasan kita diam, maka korupsi sudah menang," katanya tegas dalam suatu forum. Bertahun-tahun kemudian, para penulis sejarah mulai menempatkan Tom Lembong sebagai tokoh penting dalam masa transisi demokrasi Indonesia. Banyak yang menulis buku tentangnya. Sebuah film dokumenter pun dibuat, berjudul Pengampunan dan Perubahan, yang menggambarkan relasi kompleks antara Prabowo dan Tom. Pada ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, nama Tom Lembong disebut dalam pidato Presiden sebagai teladan pengabdian di atas ambisi. Dan secara mengejutkan, Prabowo memberikan bintang Mahaputra Adipradana kepada Tom, suatu penghargaan yang sebelumnya belum pernah ia setujui untuk tokoh non-politik aktif. Tom menerimanya dengan satu syarat, seluruh uang hadiah dialihkan ke pembangunan sekolah pertanian di Kalimantan. "Penghargaan tak berarti jika tak membawa manfaat konkret," katanya saat menerima medali itu dengan air mata haru. Pada akhirnya, sejarah menulis bab yang adil untuk Tom Lembong. Ia mungkin tidak duduk di kursi kekuasaan, tapi warisannya hidup dalam sistem yang lebih transparan, anak muda yang lebih kritis, dan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. Prabowo pun menyadari,
keputusan untuk memaafkan Tom dulu adalah salah satu langkah paling bijak dalam hidupnya. Kadang, musuh politik bisa jadi sekutu moral terbaik, ujarnya dalam buku memoarnya yang diterbitkan belakangan. Tom Lembong tetap hidup sederhana, namun namanya menjadi simbol perubahan yang sunyi tapi abadi. Seperti kata-kata terakhirnya dalam dokumenter, ampunan adalah awal dari perbaikan. Tapi keberanian untuk berubah, itulah yang mengubah sejarah. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan kisah inspiratif ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini, ya. Aktifkan juga tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Bagikan video ini ke teman-teman kamu agar kisah tentang ampunan, pengabdian, dan perubahan ini bisa menginspirasi lebih banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, cerita bukan sekadar hiburan, tapi jendela menuju kesadaran. Salam inspirasi.